Judul buku 1, yaitu Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit, penulis Syahroni DKK, tahun terbit 2018, penerbit The Publishing Publisher, kota terbit Yogyakarta, jumlah bab 8 bab, jumlah halaman 271, ISBN 9786024536855. Ringkasan buku. Menurut Undang-Undang tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintah maupun swasta, yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan uang negara. Menurut Syekh Husain Alatas, korupsi ialah subordonasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, dan penipuan, kemasabodohan, dan akibat yang diderita oleh rakyat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian korupsi secara sempit dan secara luas. Korupsi dalam arti yang sempit ialah tindakan atau penyelewengan uang negara, instansi atau perusahaan yang merugikan orang lain. Sedangkan dalam arti yang luas, korupsi ialah tindak kecurangan yang menyimpang dari ketetapan berlaku dalam berbagai bidang. Korupsi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: dilakukan oleh lebih dari satu orang, berusaha berlindung di balik hukum, sesuatu pengkhianatan, dan lain-lain. Korupsi itu ada beberapa jenis yang merugikan keuangan negara, yang berkaitan dengan suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, berutang kepemimpinan, dan penggandaan. Korupsi memiliki ciri-ciri yang spesifik. Yang pertama, selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua, bersifat rahasia, teratur, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, berusaha untuk berlindung di balik kebenaran hukum. Yang kelima, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu fenomena yang dinamakan korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicelah oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri. Pencelah masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Korupsi di Indonesia telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan. Kenapa begitu? Karena semua lembaga pemerintahan di daerah persoalan yang sama, yaitu sindrom korupsi. Kasus penyuapan di kalangan anggota DPR, korupsi proyek penggadaan barang atau bantuan rakyat miskin, Dipsos juga tertangkap basah melakukan suap menyuap. Melihat kondisi perilaku korup saat ini sangat mengkhawatirkan. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk membasmi bibit-bibit korupsi ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu memberi pengetahuan tentang anti korupsi di segala lapisan masyarakat, seperti kurikulum pendidikan. Dengan adanya bekal pengetahuan anti korupsi tersebut, diharapkan setiap anak dapat duduk di bangku sekolah sampai perguruan tinggi dapat melihat bahwa segala praktek korupsi akan memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri dan juga keluarga. Yang kedua, peran besar dari keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak agar menjadi manusia yang bermartabat serta membangun budaya malu korupsi.
Yang ketiga, peran serta instansi atau lembaga yang menangani kasus korupsi. Tidak serta-merta hanya melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, namun juga perlu adanya sosialisasi dan juga peran layanan masyarakat. Yang keempat, membangun moralitas masing-masing individu di masyarakat agar menjadi manusia anti korupsi dan memiliki budaya malu yang besar. Kelebihan dari buku ini, sampul buku sesuai dengan judul buku, terdapat gambar tangan yang menggenggam bendera merah putih yang melambangkan cinta tanah air. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga pembaca bersemangat untuk membacanya. Bahasa asing dicetak miring, sehingga memudahkan orang yang membaca tidak paham untuk memahami bahasa tersebut. Yang keempat, buku ini dilengkapi dengan sub-sub yang semakin menambah wawasan pembaca. Yang kelima, buku ini banyak mencantumkan pendapat para ahli, sehingga pembaca dapat mengerti korupsi dari berbagai sumber. Kekurangan dari buku ini yaitu tidak dilengkapi dengan footnote atau footnote. Yang kedua, tinta yang digunakan terlalu hitam, sehingga membuat pembaca menjadi mudah lelah. Buku yang kedua yaitu dengan judul Tindak Pidana Korupsi dan Pengadaan Barang dan Jasa. Penulis Agus Kasyanto, tahun terbit 2018, penerbit Kencana, dan kota terbit Jakarta. Jumlah halaman 239, jumlah bab 5 bab, dan ISBN 978-602-422-689 dan 3. Ringkasan buku, korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para pejabat berdasi, yang berpengetahuan tapi tidak berintegrasi, yang berilmu tapi tidak bertakwa. Karena sulit dibuktikan, kejahatan kerap putih ini walaupun terungkap biasanya hanya yang dihukum para aktor pinggiran dan bukan pemain utamanya, apalagi dalangnya. Untuk mengungkap dalangnya diperlukan kerja keras, bahkan kadang tidak hanya dengan pendekatan yuridis tetapi juga strategi politik. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh oknum-oknum penyelenggara negara atau instansi atau badan usaha milik negara atau BUMN, tetapi merupakan suatu korupsi yang sudah terencana ataupun direncanakan dengan matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran. Penggandaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah, lembaga, suatu kerja, perangkat, dan daerah. Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan, sampai diselesaikan seluruh kegiatan. Untuk memperoleh barang dan jasa, bertemunya pemerintah dan penawar yang menciptakan pasar yang bekerja saling tarik-menarik antara penjual dan pembeli sesuai dengan kepentingan. Negara Indonesia untuk menjawab persoalan korupsi harus menggunakan dimensi A. Pengelolaan sumber daya dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Yang B. Persoalan politik dan kepentingan. C. Persoalan kultural dan normatif. Yang D. Persoalan hukum formal, persoalan interaksi oleh aktor individu, organisasi, dan kelembagaan, persoalan transformasi organisasi dan kelembagaan. Realitas kejahatan WCC atau kerah putih di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang menghadapi masalah korupsi yang berat. Kekayaan sumber daya alam digerogoti oleh birokrat yang korup bekerja sama dengan korporat yang hanya mengejar keuntungan tanpa menghitungkan kerugian negara. Praktik korupsi mengurangi efisiensi ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi oleh masyarakat. Sebab korupsi mengurangi investasi ke berbagai sektor sosial ekonomi. Hal ini telah merapuhkan pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara. Korupsi dapat mengacaukan kerja dan fungsi pasar, dana lokasi, sumber-sumber ekonomi, dan pertumbuhan sosial, seperti kasus pungli.
Menurut Amaluddin, tahapan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap proses, tahap pelaksanaan, kontrak masing-masing tahap berpotensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak barang dan jasa. Pentingnya tindak pidana korupsi pada proses penggandaan barang dan jasa, pemerintah dapat mencegah besarnya potensi angka kebocoran dalam APBD atau APBN negara. Kita dapat membandingkan upaya instansi Polri, Kejaksaan Agung, KPK selama kurun waktu dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dari seluruh sektor. Hukum tindak pidana berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh, tetapi perekonomian akan tumbuh dan berkembang ketika hukum tidak mampu menjalin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian. Artinya, hukum dapat berfungsi sebagai pembaruan masyarakat dan bahkan sebagai sarana pembebasan dan emansipasi sosial. Kelebihan dari buku ini yaitu sampul buku sangat menarik dan sesuai dengan judul, yaitu terdapat gambar pesawat, bola dunia, dan barang-barang. Sesuai judulnya yaitu penggandaan barang. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pembaca sehingga pembaca lebih bersemangat untuk membacanya. Yang ketiga, bahasa asing dicetak miring sehingga memudahkan pembaca yang tidak paham akan bahasa asing. Yang keempat, buku ini dilengkapi dengan sub-sub sehingga menambah wawasan pembaca. Yang keenam, buku ini dilengkapi dengan daftar tabel. Kertas yang digunakan berwarna putih sehingga pembaca tidak mudah bosan. Buku ini menggunakan footnote. Kekurangan dari buku ini yaitu tulisan yang terlalu hitam sehingga pembaca mudah lelah dan bosan dalam membacanya. Buku ketiga yaitu dengan judul Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum. Penulis Baharudin Lopa, tahun terbit 2001, penerbit PT Kompas Media Nusantara, Kota Terbit Jakarta, jumlah halaman 192, ISBN 9797090019. Buku ini berisi mengenai ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Menuntut penulis menuliskan suara yang akan disuarakan para penderita ketidakadilan, hukum dalam penegakannya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, beserta kasus korupsi di kalangan petinggi negara adalah salah satu langkah penulis untuk memberantasnya. Langkah-langkah penegak hukum adalah memboikot dalam membongkar kasus-kasus kejahatan sosial dijelaskan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Melalui buku ini diharapkan adanya kerja nyata dari para pejuang untuk menciptakan keadilan. Kejahatan sosial berupa kriminalitas, kejahatan jabatan, timbulnya KKN rentan membuat Indonesia terganggu sistemnya. Dengan kejahatan yang modernisasi semakin susah untuk memberantasnya, seperti kejahatan yang berupa perampokan dan juga pembunuhan. Tidak pernah berhenti terjadi, termasuk hal yang sudah biasa karena kejahatan ini sering terjadi. Tapi sekarang ini kejahatan yang paling canggih adalah dalam bidang teknologi. Kejahatan ini meskipun tidak menyangkut nyawa seseorang, tetapi memiliki dampak yang lebih besar, karena dalam bidang materi, belum lagi kejahatan yang sangat marak sekarang yaitu narkotika. Kasus ini semakin meningkat secara terus-menerus karena disebabkan oleh pengganggu pergaulan yang sangat berbahaya dan tidak dapat diatasi. Banyak anak remaja yang menjadi korban dalam kasus ini. Penulis menyebutkan untuk mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas melalui langkah-langkah terpadu, melalui langkah penindakan atau represif di samping langkah-langkah pencegahan preventif. Langkah-langkah preventif itu meliputi
peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, dengan sendirinya dapat mengurangi kejahatan, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, peningkatan penyuluhan hukum untuk memberatakan kesadaran hukum rakyat. Yang keempat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Yang kelima, meniadakan kepercayaan yang sesat. Yang keenam, meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Karena apapun yang dilakukan pada akhirnya kembali lagi semangat dan kejujuran para pelaksanaannya. Kelebihan dari buku ini yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pembaca sehingga pembaca bersemangat untuk membacanya. Yang kedua, bahasa asing dicetak miring sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti bahasa asing. Yang ketiga, buku ini dilengkapi dengan sub-bab yang semakin menambah wawasan pembaca. Kekurangan dari buku ini, sampul tidak menarik karena berwarna hitam sehingga pembaca tidak bergairah untuk membacanya. Bandingan dari ketiga buku tersebut yaitu yang pertama, buku 1 menyebutkan pengertian korupsi secara sempit dan luas. Korupsi dalam arti sempit ialah tindakan atau penyelewengan uang negara, instansi atau perusahaan yang merugikan orang lain. Sedangkan dalam arti yang luas, korupsi ialah tindak kecurangan yang menyimpang dan ketetapan yang berlaku dalam berbagai bidang. Korupsi ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi menurut buku 1. Kepada suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat karena terus-menerus dijajah oleh petinggi-petinggi negara. Buku yang kedua mengatakan, realitas kejahatan WCC ini atau kerah putih di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang menghadapi masalah korupsi yang berat. Kekayaan sumber daya alam digerogoti oleh para birokrat yang korup bekerja sama dengan korporat yang hanya mengejar keuntungan tanpa menghitungkan kerugian negara. Praktik korupsi mengurangi efisien ekonomi menurut buku 2 dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat sebab korupsi mengurangi investasi ke berbagai sektor sosial rakyat. Hal ini telah merapuhkan pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara. Korupsi juga dapat mengacaukan kerja dan fungsi pasar, dana alokasi sumber-sumber ekonomi, dan pertumbuhan sosial seperti kasus pungli. Di dalam buku 2 ini lebih menjelaskan tentang korupsi dalam bidang penggandaan barang dan jasa. Di dalam buku ini terdapat undang-undang yang telah mengatur perbuatan korupsi pada barang dan jasa. Buku 3, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia beserta kasus korupsi di kalangan petinggi negara adalah salah satu langkah penulis untuk memberantas langkah-langkah penegak hukum dan membongkar kasus-kasus kejahatan sosial dijelaskan dalam berbagai bentuk kekurangan atau kelebihan. Melalui buku ini diharapkan adanya kerja nyata dari para pejuang untuk menciptakan keadilan. Kejahatan sosial berupa kriminalitas, kejahatan dalam jabatan, timbulnya KKN rentan membuat Indonesia terganggu sistemnya. Tetapi menurut buku ini, sekarang kejahatan yang paling canggih adalah dalam bidang teknologi. Kejahatan ini lebih membahayakan dari kejahatan yang menyangkut nyawa, karena kejahatan ini meskipun tidak menyangkut nyawa seseorang tetapi memiliki dampak yang sangat hebat dalam bidang materi. Belum lagi kejahatan ini sangat marak sekarang, yaitu narkotika. Karena sekarang ini di mana-mana narkotika sudah menjadi hal yang biasa, terutama di kalangan remaja. Narkotika tidak menjadi hal yang mengerikan lagi pada saat ini, tetapi hal yang sudah marak dilakukan oleh para remaja-remaja di Indonesia. Perbedaan yang kedua yaitu buku 1. Korupsi di Indonesia telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan. Menurut buku ini,
karena korupsi di Indonesia ini sangat berbahaya sehingga sudah mencapai stadium yang mengkhawatirkan. Karena semua lembaga pemerintah di daerah persoalan yang didera persoalan yang sama, yaitu sindrom korupsi sudah menjadi sindrom di Indonesia. Kasus penyuapan dilakukan anggota DPR, harusnya petinggi negara yang memimpin jalannya Indonesia tetapi malah melakukan suap menyuap. Korupsi dalam proses pengadaan barang atau bantuan rakyat miskin dan Depsos juga yang tertangkap basah sedang melakukan suap. Buku yang kedua, korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh oknum-oknum penyelenggara negara atau instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), tetapi merupakan suatu korporasi yang sudah direncanakan dengan cara matang dan jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.